Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, mari kita awali dengan doa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mengucap syukur buat pagi hari ini. Sungguh Engkau baik bagi kami, sudah menolong dan membela kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami setiap saat dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau jamah setiap hati kami, agar firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan, boleh terus memberikan kekuatan, memberikan sukacita, kemampuan bagi kami, untuk kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik, tentu akan menghasilkan buah yang baik juga. Nah, prinsip yang sama juga berlaku pada kehidupan kita, saudara. Ketika kita menjaga kehidupan rohani dengan benar, kehidupan kita pun akan berbuah. Nah, buah yang dihasilkannya pun akan menyenangkan hati Allah dan juga sesama. Saudara, firman Tuhan yang kita sudah baca, Paulus menjelaskan suatu pengajaran penting bagi orang percaya. Nah, Paulus menegur jemaat Galatia agar mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Nah, Paulus mengingatkan agar mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, saudara. Nah, sebab ketika hidup dalam kedagingan, jemaat Galatia hanya akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tentu tidak berkenan kepada Allah. Namun, jika mereka hidup dipimpin oleh roh, maka hidup mereka akan menghasilkan buah. Nah, itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika jemaat Galatia memilih hidup dalam Kristus, mereka harus bersedia meninggalkan hawa nafsu kedagingannya. Nah, mereka mesti bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mereka tidak bisa memilih untuk tetap percaya kepada Kristus, tetapi hidup berkubang dalam dosa. Nah, jadi pilihan mereka hanya ada dua, yaitu hidup dalam kedagingan dan menuai kebinasaan akan hidup mereka. Atau yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, serta menghasilkan buah roh dalam hidup mereka. Tentu dalam hal ini Paulus mendorong mereka agar hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, ayat ini juga berlaku bagi kita saat ini. Nah, setelah percaya kepada Kristus, kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Nah, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, itu artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari dalam hidup kita.
Nah, kita bersedia untuk selalu mentaatinya dan peka membedakan antara hasrat pribadi dan kehendak Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita, saudara. Jadi semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu atau kedagingan kita, tetapi didorong oleh kasih Kristus. Saudara, menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah ke gereja, atau turut terlibat dalam pelayanan. Tapi saudara, kita juga harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau tidak, kita akan berjalan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dan selama kita mengandalkan kekuatan sendiri, nah kita pasti akan gagal dalam menjalani hidup kekristenan kita. Nah, jadi betapa pentingnya untuk kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita. Karena kita masih hidup di dalam daging, saudara. Jadi kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka lambat laun juga hidup kita akan sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kedagingan, hidup semaunya sendiri, saudara. Nah, jadi kita sebagai orang-orang percaya, betapa pentingnya kita selalu melibatkan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, agar Tuhan yang akan memampukan, memimpin kita dalam menjalani setiap hari. Karena begitu banyak godaan-godaan yang akan merusak keimanan kita kepada Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan secara daging, saudara. Dan kadang kita merasa bahwa betapa sulitnya menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Bahkan sering kita melihat bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan justru kayaknya hidupnya jauh lebih gampang gitu. Hidupnya jauh lebih enak dalam menjalani setiap harinya dibanding kita yang kita ngerasa udah sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah dekat sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi seolah-olah kita ngerasa permasalahan yang kita hadapi itu sangat-sangat bertubi-tubi. Nah, ini sangat-sangat bisa membuat iman kita mulai kendor, kepercayaan kita kepada Tuhan mulai berkurang. Nah, itu sebabnya betapa kita penting melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan, memperoleh kemampuan dalam kita menjalani hari-hari yang mungkin sulit untuk kita jalani secara manusia. Tapi di saat kita melibatkan Tuhan, maka kekuatan yang dari Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Sekalipun kita sudah rajin ke gereja, bahkan sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Karena tanpa kita sadari, maka kita semakin hari akan mengalami kelemahan iman kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Artinya saudara, di saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dengan sadar kita menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Jadi bukan mengandalkan kehendak kita, tapi benar-benar berserah pada kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, yaitu ketika kita mulai hari demi hari dengan doa dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari.
Sebab salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah kita bisa baca itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi saudara, hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, bersedia ditegur, dan bersedia diarahkan oleh firman Tuhan apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadi alarm buat kita, pengingat. Jadi di saat kita melangkah sudah tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka firman itu akan mengingatkan kita kembali. Kenapa? Karena kita sudah melibatkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Jadi tidak semaunya kita, saudara. Kadang kita merasa bahwa itu benar, tapi ternyata belum tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita sudah mengawali setiap hari dengan doa, mengawali setiap hari dengan mendengarkan renungan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan hidup dan itu akan terus menolong kita untuk melakukan yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan memiliki kepekaan rohani. Nah, karena itu mari kita berikan keleluasaan gerak ya kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita hari demi hari, saudara. Dan Tuhan kiranya memampukan, menolong kita untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Mengizinkan Tuhan berkarya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya Tuhan melakukan pemulihan demi pemulihan atas setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita ngerasa sudah mulai mengalami penurunan iman kita, keyakinan kita, mari kita mulai kembali datang kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita, apapun itu, maka Tuhan yang akan berkehendak, maka Tuhan yang akan terus turun tangan, ikut mengambil alih dalam setiap keputusan-keputusan besar yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dalam menjalani sepanjang hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami boleh tetap mengandalkan Engkau, mengizinkan, membiarkan hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bawa kami untuk terus mengalami Engkau lebih dalam hidup kami. Bawa kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, agar kami mampu menjalani hari-hari kami dengan baik, penuh sukacita, penuh kemenangan yang daripada Allah. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, memberikan kemampuan, sukacita, bahkan berkat yang melimpah dalam setiap hidup kami, setiap hari. Kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami hanya pada pimpinan-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami rindu Engkau yang memimpin kami, bersama dengan kami, sehingga kemenangan menjadi bagian kami. Kami jalani hari ini, kami peraraskan roh jiwa tubuh kami dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.